Hai everybody, tahu nggak? Aku baru membaca tentang IP loh. Kalian pernah baca tentang IP nggak? IP? iPhone? Enggak, maksud aku itu Indice Partridge. Apa itu? Aku pernah baca, seru tahu. Jadi guys, Indice Partridge itu ialah organisasi pergerakan nasional pertama yang bergerak di bidang politik. Bagaimana latar belakangnya berdirinya organisasi ini? Jadi, Indice Partridge berdiri untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial. Kok kalian langsung membahas latar belakangnya? Jadi Indice Partridge itu berdirinya emang kapan dan siapa pendirinya? Jadi, Indice Partridge didirikan pada 25 Desember 1912 oleh Ernest Francis Eugene Dawes Dekker. Organisasi ini hanya untuk orang Asia ya? Jadi, organisasi ini tidak hanya untuk orang Asia loh, tetapi juga dicampur dengan orang Eropa. Gitu doangnya. Emang nggak ada penolakan dari kolonial Belanda? Organisasi ini mendapat penolakan dari wakil pemerintahan Belanda di negara jajahan dengan alasan organisasi ini dianggap oleh kolonial saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda. Apalagi mengingat tujuan dari organisasi ini benar-benar revolusioner untuk mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial. Tetapi tiga serangkai yang membentuk Indice Partridge mencoba untuk mendaftarkan status badan hukum mereka ke pemerintah Hindia Belanda. Namun upaya tersebut rupanya ditolak pada 11 Maret 1913 oleh Gubernur Jenderal Hindenburg sebagai wakil pemerintah Belanda. Berarti organisasinya tidak jadi didirikan ya? Ntar dulu, nanti kita bahas terakhir. Emang kalian udah tahu siapa aja tiga serangkai itu? Tiga serangkai itu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara? Bagaimana masuknya Ki Hajar Dewantara ke organisasi ini? Ki Hajar Dewantara juga turut ambil peran dalam organisasi sosial politik, termasuk organisasi Indice Partridge. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara bergabung ke dalam organisasi ini. Daripada mikirin terlalu banyak sejarah yang membingungkan, aku ada gombalan ala anak IPS loh. Cintaku ke kamu itu bagaikan penjajahannya VOC, yang bikin aku kurus kering gak bisa makan gara-gara mikirin kamu terus. Terus, apa dong tujuan dari organisasi ini? Tujuan dari Indice Partridge ini adalah untuk membangun rasa patriotisme terhadap tanah air. Aku masih nggak ngerti nih dengan tiga serangkai itu. Jelasin lebih dalam dong. Ki Hajar Dewantara atau yang bernama asli Raden Mas Soewardi Soeryaningrat lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia terkenal sebagai bapak pendidikan karena kepeduliannya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga merupakan seorang wartawan. Ia pernah bekerja di beberapa surat kabar seperti The Express, Utusan Hindia, dan Kaum Muda. Di samping aktif dalam bidang jurnalis, Ki Hajar Dewantara juga berkiprah dalam bidang politik. Ia bergabung dalam organisasi Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908. Sejak itu, Ki Hajar Dewantara ikut turun dalam memperjuangkan nasionalisme Indonesia dan pada 1912 turut terlibat dalam pendirian Indice Partridge. Baginya, tujuan nasionalisme adalah menghapuskan dominasi kolonial dan menyadarkan kaum peranakan, Indo, dan Bumiputra untuk bersatu padu menghadapi musuh yang sama, yakni pemerintah kolonial.
Selama memperjuangkan nasionalisme, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai sosok yang berani dan keras dalam mengkritik kebijakan kolonial. Akibatnya, ia juga harus menjalani pengasingan berkali-kali serta masuk penjara sebelum memutuskan berjuang melalui kancah pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara banyak menyumbangkan jasanya khususnya dalam bidang pendidikan. Ia juga mencetus semboyan pendidikan yang sampai saat ini masih terkenal, yaitu Ingarsa Sum Talada, guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Ing Matya Mangunkarsa, pendidik harus selalu berada di tengah muridnya dan terus membangun semangat mereka untuk berkarya. Tut Wuri Handayani, guru adalah pendidik yang terus menuntun. Oke, sekarang masuk ke Doosdeker. Jadi Doosdeker itu penggagas utama terbentuknya Indonesia Partij yang memiliki nama asli Danu Dirja Setiabudi. Meskipun Doosdeker merupakan keturunan Belanda, ia adalah pelopor munculnya nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20. Menjadi sosok yang bukan keturunan asli Indonesia, ia beberapa kali harus mengalami diskriminasi dari orang Belanda murni. Doosdeker juga merupakan salah satu orang Indo yang tidak dapat menduduki posisi kunci pemerintah karena tingkat pendidikannya. Dari perlakuan diskriminasi tersebut, Doosdeker pun memiliki ide untuk mencetus Indiscebon, organisasi yang dipimpin oleh orang-orang asli Hindia Belanda. Namun, Indiscebon ini tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak mendapat dukungan yang cukup dari masyarakat. Selanjutnya, pada 1912, Doosdeker mengajak Tipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan partai sendiri bernama Indiske Partij. Tujuan didirikannya Indiske Partij adalah agar tercipta kerjasama antara orang Indo dengan Bumi Putra. Karena perjuangannya, Doosdeker bahkan sempat ditahan karena menentang Belanda. Oke, kita sekarang masuk ke Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo lahir di Desa Pecagakan, Jepara pada 4 Maret 1886. Baginya, Indonesia Partij merupakan upaya mulia mewakili kepentingan-kepentingan semua penduduk Hindia Belanda, tidak memandang suku, golongan, dan agama. Sewaktu masih di Indonesia Partij, Cipto sempat diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda akibat tulisan dan aktivitas politiknya. Ia baru dikembalikan ke tanah air pada 1917. Secara umum, pandangannya mengenai persatuan Indonesia masih sama dengan pemikiran Doosdeker. Cipto beranggapan bahwa penggabungan unsur-unsur Barat dan Timur berperan sebagai faktor penting dalam menjamin pertumbuhan subur bagi negara dan rakyat, termasuk kaum Bumi Putra. Di samping dikenal sebagai aktivis bergerak nasional, ia juga berprofesi sebagai seorang dokter. Cipto Mangunkusumo wafat pada 8 Maret 1943 dan dimakamkan di TMP Ambarawa. Berkat jasa-jasanya, pemerintah Indonesia mengabadikannya di pecahan uang logam rupiah baru Rp200. Namanya juga diabadikan menjadi rumah sakit besar di Jakarta. Oh iya Keisha, kamu sudah tahu belum apa program kerja dari Indonesia Partij? Nih, aku jelasin. Indonesia Partij juga melakukan berbagai usaha untuk dapat menciptakan kerjasama antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Apa aja sih usahanya? Jadi kan usahanya itu meliputi yang pertama menyerap cita-cita Indonesia, yang kedua memberantas kesombongan sosial dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan, yang ketiga memberantas usaha-usaha yang mengakibatkan kebencian antaragama, yang keempat memperbesar pengaruh pro-Hindia di bidang pemerintahan, yang kelima berusaha untuk memperoleh hak bagi semua orang Hindia, dan yang terakhir dalam pengajaran harus memiliki tujuan untuk kepentingan ekonomi Hindia serta memperkuat ekonomi mereka yang lemah.